Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nabila Hanjani dari Prodi Manajemen kelas MJ107 Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. Di sini saya akan berfokus untuk menjelaskan kebijakan KUR atau Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan untuk membantu UMKM. Akses keuangan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif yang memudahkan UMKM mendapatkan pembiayaan, yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR. KUR adalah program pembiayaan dengan bunga rendah yang disediakan oleh pemerintah untuk UMKM. Tujuannya adalah memberikan modal kerja dan investasi kepada UMKM yang memiliki potensi namun kesulitan mendapatkan agunan. Program ini telah membantu banyak UMKM mengembangkan usahanya. Selanjutnya, kronologi singkat atau kapan dikeluarkannya kebijakan KUR tersebut. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat atau KUR pertama kali diluncurkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di tahun 2007. Yang pertama yaitu pada tahun 2007, KUR diluncurkan secara resmi dengan skema Imbal Jasa Penjaminan atau IJP. Terus yang kedua, penyaluran KUR 2007 sampai 2014 dihentikan sementara dan Komite Kebijakan memutuskan perbaikan skema dan regulasi. Nah, selanjutnya pada 2017 terbit keputusan Presiden nomor 14 tahun 2015 membentuk Komite Kebijakan KUR dan mengubah skema menjadi subsidi bunga atau margin. Nah, kemudian 2020 Permenko nomor 8 tahun 2019 berlaku dengan skema baru seperti KUR Super Mikro. Selanjutnya pada 2025 sampai 2026 pemerintah terus menyempurnakan skema menyiapkan aturan baru untuk 2026 dengan skema seperti KUR Super Mikro tanpa agunan dan KUR kecil serta menghilangkan pembatasan pengajuan berkali-kali untuk pengajuan berikutnya. Kemudian maksud dan tujuan kebijakan KUR untuk UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, jenis-jenis KUR. Yang pertama yaitu KUR Mikro. KUR Mikro merupakan jenis kredit usaha rakyat yang diperuntukkan bagi usaha kecil berskala mikro. Besar pinjaman maksimal atau plafon kreditnya yakni dibatasi hanya hingga 25 juta rupiah, tetapi bisa saja berbeda tergantung pada kebijakan dari bank penyalurnya. Sasaran KUR Mikro ialah usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari sisi keuntungan. Harapannya ialah sisi penerima bisa membayar cicilan kredit dengan tepat waktu sesuai yang disepakati dengan pihak bank. Mengenai waktu pelunasan dana dan pinjaman sendiri ada dua macam, yakni 3 tahun bagi usaha kredit modal kerja dan 5 tahun bagi usaha kredit. Yang kedua adalah KUR Retail. Segmen dari KUR Retail ialah usaha kelas menengah yang bisa membayar cicilan dan bunga flat atau anuitas. Dari segi target, KUR Mikro dan KUR Retail tentu saja berbeda. Jadi maksimal pinjaman modalnya pun cukup jauh, yakni hingga 500 juta rupiah. Selain dari segi jumlah pinjaman atau plafon yang tinggi, KUR Retail ini juga menawarkan jangka waktu pinjaman yang cenderung lebih lama, yakni maksimal 4 tahun bagi kredit pembiayaan modal kerja dan 5 tahun bagi pembiayaan investasi. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu KUR Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. KUR Tenaga Kerja Indonesia berbeda dari kedua jenis KUR yang sebelumnya. Bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah ini tak menyasar pelaku usaha. Seperti namanya, KUR Tenaga Kerja Indonesia dibuat bagi para tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri.
Tujuannya supaya para TKI yang akan berangkat dan melakukan perjalanan ke luar negeri mempunyai modal awal, supaya seluruh masyarakat bisa memperoleh bantuan ini dengan adil dan diterima dalam bentuk nyata. KUR TKI didesain menggunakan struktur khusus bagi pemerataan alokasi, stabilisasi, serta distribusinya. Untuk selanjutnya, kriteria penerima kredit usaha rakyat. Yang pertama itu calon debitur tak sedang mendapatkan kredit usaha lain dari perbankan maupun kredit program dari pemerintah, tetapi untuk kredit konsumtif misalnya KPR dan kredit kendaraan bermotor masih diperbolehkan. Yang kedua yaitu menyerahkan surat keterangan lunas atas pinjaman yang sebelumnya, khusus bagi UMKM yang masih tercatat dalam sistem informasi debitur BI, tapi sudah melunasi kewajiban atas peminjamannya. Yang ketiga yaitu khusus untuk KUR Mikro, tak ada pengecekan dari sistem informasi debitur Bank Indonesia. Yang keempat yaitu sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha dari calon debitur, keputusan atas pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan dari bank penyalur. Yang terakhir yaitu dampak kebijakan kredit usaha rakyat terhadap ekonomi mikro, yaitu penciptaan lapangan kerja. UMKM yang berkembang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan juga mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah bahkan di wilayah terpencil serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat, memperkuat sektor real dan membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil melalui UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian. Sekian dari saya mengenai kebijakan pemerintahan yakni KUR atau kredit usaha rakyat dalam membantu UMKM dan apa dampak yang berpengaruh terhadap ekonomi mikro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.